Sobat Santai Lupa, kali ini saya akan membahas sedikit tentang benda ini. Ya, mungkin teman-teman sudah sering melihat benda ini. Bagi masyarakat keyakinan Tionghoa, menjalankan ibadah pasti tidak lepas dari penggunaan benda ini. Sebenarnya benda ini apa sih? Lalu bagaimana cara penggunaannya dan penerapannya dalam ritual sembahyang Tionghoa? Nah, di sini saya akan membahas lebih lanjut tentang hiu. Nah, ini namanya hiu. Hiu itu apa sih? Hiu itu kalau di dalam bahasa Mandarin kita sebut namanya sebagai siang. Siang artinya adalah berupa stick yang aromanya harum. Gitu ya. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris kira-kira berarti incense stick atau incense joss-stick seperti itu. Ya. Nah, ini dia terbuat dari kayu harum atau kayu yang diberi aroma harum sehingga bisa mengeluarkan wangi yang semerbak. Nah, kayu harum itu contohnya apa? Misalkan seperti cendana atau gaharu. Ada yang bilang misalkan siangwang, rempah kayak macam rempah siangwang gitu ya. Itu juga wanginya luar biasa. Nah, ada juga memang hiu yang model sekarang cetakan mesin itu berasal dari kayu biasa, hanya saja diberi semprotan parfum atau fragrance harum. Gitu. Contohnya aromanya apa? Misalkan aroma rose, jasmine. Jasmine itu kayak macam melati ya, cempaka, sakura dan lain-lain. Gitu. Ada juga yang wanginya seribu bunga, bahkan ada yang hiu ini wangi kemenyan pun ada teman-teman, gitu ya. Nah, secara umum kegunaannya biasanya digunakan selain untuk mengukur waktu secara tradisional, juga dipakai untuk bersembahyang kepada para dewa, para leluhur, para suciwan, memberikan penghormatan dengan cara kita membakar hiu dan menancapkannya di depan altar beliau-beliau ini, atau sekedar untuk mengharumkan ruangan, gitu teman-teman. Hiu ini juga teman-teman diyakini dapat memberikan efek berupa cleansing dari hawa negatif. Jadi efeknya adalah pembersihan satu tempat atau lingkungan dari hawa negatif menggunakan resep hiu. Nah, ini ada beberapa penggunaan hiu berdasarkan kepercayaan teman-teman. Ya, kalau yang saya pegang ini yang warna merah, ya, yang saya pegang warna merah. Nah, hiu yang bergagang merah ini dan batangnya merah juga. Ini kan gagang merah, batang merah itu. Nah, tujuannya itu sebenarnya buat kita berdoa kepada siapa? Kepada para dewa, baik itu Tien atau langit, kepada para dewa bumi, pada para dewa-dewi yang lain-lainnya, juga kepada para dewa leluhur kita yang telah meninggal lebih dari 3 tahun. Jadi kalau di dalam kebudayaan Tionghoa, mereka yang telah meninggal lebih dari 3 tahun itu dianggap sebagai dewa leluhur keluarga atau yang kita sebut sebagai Jiasen. Jadi Jiasen itu dia adalah dewa yang memang hanya melindungi keluarga tersebut. Dan kalau kita sembahyang kepada Jiasen itu pakainya hiu merah, bukan pakai hiu putih lagi. Gitu ya. Nah, hiu merah juga ada yang berwarna, ada yang kecil, ada yang besar. Gitu ya. Yang besar ini kita sebut namanya hiu samkai. Gunanya untuk sembahyang besar. Gitu ya. Biasanya kepada Tien atau kepada dewa-dewi saat ada perayaan tertentu. Itu teman-teman. Nah, kalau yang saya pegang berikutnya yang kedua, ini adalah hiu yang berwarna natural atau coklat atau kuning gitu teman-teman, dengan batangnya warna merah. Nah, ini adalah hiu untuk memohon petunjuk penggunaannya teman-teman. Jadi warna kuning itu melambangkan jalan terang. Kalau tadi warna merah kita sembahyang itu tujuannya untuk mengharapkan kebahagiaan. Kalau ini lebih ke arah jalan terang. Kita mengharapkan jalan terang dari para leluhur kita, dari para suciwan, dari para dewa-dewi dan sebagainya gitu ya teman-teman. Jadi ini penggunaannya lebih untuk memohon jalan terang. Tapi penggunaan batang merah ini, gagang merah, hanya untuk para leluhur yang sudah di atas 3 tahun. Atau bagi mereka yang meninggal di atas umur 80 tahun, karena sudah dianggap setengah dewa. Ingat ya, warna merah hanya boleh untuk yang di atas 80 tahun, di gagang ataupun di atas. Nah, kemudian ada juga hiu, contohnya kayak gini juga. Dia warnanya natural putih, kalau nggak agak kecoklatan begini, tapi gagangnya hijau teman-teman. Gagang ininya hijau. Nah, itu biasanya ditujukan untuk kepada para leluhur yang memang meninggal di bawah usia 80 tahun dan masih di bawah masa berkabung, di bawah 3 tahun usia kematian. Jadi misalkan ada orang baru meninggal 2 tahun, nah itu dia masih pakai hiu gagang hijau, apalagi yang meninggal masih umur 50-60 tahun. Dan makainya pun bukan 3 batang, tapi 2 batang. 2 batang lambang apa? Lambang dari yin dan yang.
dia berharap agar yin dan yang dia bersatu, kun sama po dia bersatu, menjadi satu kesatuan dan kembali kepada keharibaan seperti itu ya teman-teman. Nah, ada lagi teman-teman satu hiung, dia batangnya merah, tapi isinya adalah berwarna hitam, ininya hitam. Nah itu lebih populer digunakan untuk datuk, untuk karukun, juga kepada Dewa Brahma gitu ya, Caturmuka Brahma atau yang biasa dikenal Semenvo gitu ya, atau juga digunakan kepada dewa dewi biasa juga boleh. Tujuannya tapi berbeda. Tujuannya itu untuk keadaan darurat, kita memohon agar para dewa segera menanggapi permintaan kita kalau perlu menaklukkan bahaya yang ada di depan kita. Kira-kira penggunaannya lebih ke arah apabila ada yang berbahaya gitu ya. Nah ini saya kasih sedikit catatan. Beberapa masyarakat Tiongkok menggunakan hiu merah apabila yang meninggal berusia 80 tahun atau lebih gitu. Meskipun ya masih masa berkabung karena sudah dianggap sebagai setengah dewa. Itu teman-teman. Nah, kita ke makna penggunaan jumlah hiu. Nah, ini di sini saya menggunakan 3 batang hiu untuk sembahyang paku gitu, teman-teman. Nah, ternyata kalau di masyarakat itu masing-masing ada bedanya. Satu untuk sembahyang biasa atau sembahyang kausiutau gitu ya. Atau sembahyang biasa di luar Ciecabuh. Ada yang pakai 3, ada yang pakai 1 pun boleh. Kalau yang 3 batang, kalau 2 batang itu untuk almarhum atau almarhumah yang memang masih usia kematiannya di bawah 2 tahun, di bawah 3 tahun, dan memang dia sendiri meninggal di bawah 80 tahun. Nah, kalau 3 batang itu filsafatnya adalah untuk menghormati langit, bumi, dan manusia, yang tejin gitu ya. Jadi kita sembahyang 3 batang ini kita mengharapkan keharmonisan antara langit, bumi, dan manusia seperti itu. Juga ini biasanya dipakai untuk sembahyang pada dewa dewi dan juga kepada Ciasen atau dewa rumah. Nah, kalau 5 batang hiu ini, 5 batang itu boleh untuk sembahyang kepada dewa rezeki, biasanya kepada Hote Chengsin ataupun Pakung. Ya, lazimnya sebenarnya kalau orang mau dagang, mau usaha, dia akan sembahyang kepada Pakung dengan 5 batang hiu. Gitu. Tujuannya apa? Agar 5 rezeki dari 5 penjuru itu mendatangi dia. Nah, kalau 6 batang, ada 6 batang hiu dijejer kayak kipas gitu. Itu tujuannya untuk mengharapkan keperluan orang lain. Misalkan saya mau mendoakan untuk orang tua saya pakai 6 batang. Saya mau mendoakan untuk si A atau si B, saya pakai 6 batang. Seperti itu. Nah, kalau 7 batang, ini agak krusial. Jadi kalau 7 batang itu nggak boleh sembarangan dipakai. 7 batang hanya untuk keadaan darurat. Jadi ketika teman-teman terdesak oleh keadaan dan saat itu benar-benar butuh bimbingan, pakai 7 batang. Lebih bagus warnanya hitam semua atau kuning. Tapi kalau nggak ada merah pun tidak masalah. Kalau 8 batang itu kalau kita udah pakai 7 batang tapi masih belum ada tanggapan. Jadi baru ditingkatin ke 8 batang. Seperti itu. Nah, kalau 9 batang itu lebih buat puji-pujian kepada semua makhluk. Jadi kita mau mengharapkan, saya mau mengharapkan semua yang ada di sini berbahagia, semua para dewa di sini berbahagia, para leluhur berbahagia. Itu kita pakai 9 batang. Kita mendoakan kebahagiaan dan memuji kebaikan semua makhluk. Kalau 12 batang itu melambangkan 12 bulan. Agar semua makhluk juga mendapatkan kebahagiaan di 12 bulan dari Januari sampai Desember. Dari Ciague sampai Cakcigue. Gitu. Dan biasanya 12 batang ini dipakai untuk orang sembahyang Taisui. Jadi kalau orang kias Taisui, dia sembahyang selama 1 tahun. Simbol 1 tahun itu apa? Simbol 1 tahun itu ya 12 batang hiu merah atau hiu kuning. Seperti itu. Nah, kalau 36 hiu itu lambang kesuksesan dan kehormatan. Jadi kalau kita berjaya, berhasil gitu, kita mau merayakannya para dewa dewi, kita sembahyangnya pakai 36 batang hiu. Tapi jarang lah ya, karena asapnya itu agak ngebul. Banyak kan cuma pakai 3 batang atau 5 batang seperti itu. Lalu yang terakhir adalah 108 batang hiu. Loh, ngapain banyak-banyak bakar sampai 108 hiu? Jadi 108 hiu ini fungsinya hanya apabila ada keadaan yang betul-betul mendesak dan memang ada boleh dikatakan skala bahayanya itu antara hidup dan mati. Jadi baru kita pakai 100 batang. Kalau benar-benar sudah di ujung tanduk, udah nggak ada harapan, di jalan terakhir udah nggak ada, pakailah 108 hiu. Itu hanya untuk benar-benar darurat sekali. Nah, kemudian ada lagi makna berdasarkan hetu. Hetu itu adalah peta Sumeru. Dan peta ini cukup tua teman-teman ya. Memang kalau kita lihat sekilas hanya gambar titik-titik itu bikin pusing. Tapi sebenarnya ini mewakili dari elemen 5 unsur. Nah,
ini nggak banyak dibahas oleh orang lain, saya bahas sedikit. Nah, kita lihat di arah utara dari Hetu ini adalah 1 dan 6. 1 itu adalah unsur air kecil, kalau 6 itu unsur air besar. Gitu, teman-teman. Nah, air itu lambangnya dari lambang apa sih? Unsur air itu melambangkan arah utara, fleksibilitas, tapi kalau terlalu berlebihan menjadi takut. Gitu, teman-teman. Nah, kalau 2 dan 7 batang, 2 itu adalah api kecil, 7 batang artinya besar. Api melambangkan arah selatan, semangat. Tapi kalau terlalu over jadi senang, terlalu senang, terlalu berlarut dalam kesenangan. Nah, 3 atau 8 batang, 3 itu adalah kayu kecil. Artinya nih, kalau 8 batang, kayu besar. Nah, timur, kayu itu melambangkan arah timur, melambangkan sifat terus bertumbuh. Tapi kalau terlalu banyak unsur kayu jadi gampang marah. Seperti itu. Ya. Nah, 4 atau 9 batang, 4 itu logam kecil, 9 itu logam besar. Logam itu melambangkan arah barat. Lalu sifatnya adalah keras. Kalau terlalu keras jadi gelisah. Seperti itu. Kalau terlalu berlebihan unsur logam jadi gelisah. Lalu yang terakhir kelima adalah 5 adalah kayu kecil. Jadi kalau saya pasang hio ke paku 5 batang itu artinya unsurnya kayu kecil. Nah, kalau 10 artinya kayu besar. Tanah. 5 itu saya bilang ya, 5 adalah tanah kecil, 10 adalah tanah besar. Kalau saya pasang hio ke paku 5 batang, artinya saya menghormati unsur tanah kecil. Nah, tanah ini melambangkan sifat tengah dan juga sifat tenang. Gitu. Kalau terlalu berlebihan unsur tanah, kita lebih fokus kepada konsentrasi. Seperti itu. Lebih terfokus, terpusat dalam konsentrasi. Bukannya tenang lagi, tapi naik jenjang ke konsentrasi. Seperti itu. Nah, penggunaannya gimana kalau berdasarkan Hetu ini? Kalau berdasarkan Hetu, kita biasanya akan berdasarkan saran-saran sugesti dari seorang ahli spiritual. Jadi misalkan setelah kita hitung seseorang, orang ini ternyata kelebihan unsur kayu. Nah, gimana cara membatasinya? Kita lihat diagramnya dia, diagramnya unsur. Kalau orang terlalu banyak unsur kayu, maka harus dilemahkan. Cara melemahkannya gimana? Bisa lewat menguranginya diolah menjadi unsur api, atau kita batasi. Pembatasannya lewat apa? Lewat unsur logam. Seperti itu, teman-teman. Jadi kalau misalkan orang ini berlebihan unsur kayu, terlalu cepat pertumbuhannya, kita batasi. Membatasinya gimana? Kita beri dia semangat. Beri semangat, dan juga kita sugestinya apa? Sugestinya kita berikan hio yang melambangkan unsur api, yaitu 2 atau 7 batang. Seperti itu. Sembayangnya pun arahnya khusus ke arah selatan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar unsur kayunya tidak terlalu berlebihan. Nah, masalah pakai hio unsur api kecil atau api besar, 2 atau 7 batang, itu kembali kepada hasil konsultasi. Seperti itu. Nah, kalau misalkan orang itu berlebihan unsur air, gitu, maka caranya gimana? Caranya kita sembahyang harus dengan dikontrol dengan unsur tanah untuk membatasi unsur air itu, atau kita olah lagi menjadi unsur kayu, airnya diserap. Dan itu nanti tergantung hasil pembacaan dan hasil konsultasi. Seperti itu, teman-teman. Nah, kalau kita cukup misalkan pakai 5 batang, ya berarti tanah kecil gitu kan. Kayak misalkan kenapa altar pakung ada di pinggir kali? Tujuannya karena kan kali unsur air besar gitu kan. Dibatasilah dengan altar pakung yang memang elemennya tanah gitu. Nah, kita sembahyang ke pakung pakai 5 batang hio gitu, untuk membatasi agar tidak menjadi banjir. Juga sekaligus membawa rezeki dari 5 penjuru. Itu unsur tanah. Nah, kalau misalkan airnya terlalu besar, itu dibatasi dengan tanah yang besar juga. Karena nggak lucu dong kalau kita datang banjir besar, bentengannya, bendungannya kecil. Maka harus pakai tanah yang besar agar bisa menjadi seimbang. Ataupun kalau mau diserap menjadi kayu yang besar. Gitu. Air sedang diserap dengan kayu besar, jadi bisa diolah energinya menjadi lebih baik. Gitu, teman-teman. Jadi penggunaan hio berdasarkan Hetu itu biasanya lewat hasil konsultasi. Jadi tidak serta-merta digunakan. Kalau secara umum biasanya orang pakai yang sebelumnya 1, 2, 3, 5 dan sebagainya. Seperti itu, teman-teman. Jadi memang hio ini bukan hanya sebatas untuk sembahyang atau ukur waktu saja, ternyata filsafatnya sangat banyak. Ada penggunaan-penggunaan yang memang boleh dipakai secara umum ataupun tidak bisa sembarangan dipakai. Jadi agar tidak salah pakai, teman-teman bisa konsultasikan dulu kepada para ahli spiritual yang memang ada di dekat
teman-teman agar penggunaan hiu ini juga bisa menjadi tepat sasaran dan tepat guna. Ya, demikianlah video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe, serta tinggalkan pesan terbaik Anda agar kami dapat terus berkembang dan berkarya. Sampai jumpa di video kami.